Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Amalia, NIM 2017402053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi kesiswaan atau administrasi peserta didik. Apa sih administrasi peserta didik itu? Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau siswa dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang sedang belajar. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok atau sekolah dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik bila dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Di sini, tugas kepala sekolah dan tugas para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan peserta didik atau siswa dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Selanjutnya, tujuan administrasi peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan secara umum. Administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut mendukung proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara teratur dan keseluruhan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Administrasi kesiswaan adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Selain itu, tujuan khusus administrasi peserta didik itu untuk menyalurkan sekaligus mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Apa sih psikomotor itu? Psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Tujuan administrasi peserta didik menurut MC Now yaitu ada 7. Yang pertama, membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Yang keempat, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kegiatan yang kreatif. Yang kelima, membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berfungsi sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang keenam, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur semua kegiatan yang dimiliki peserta didik, agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, yang kedua, administrasi selama tahun pelajaran, dan yang ketiga, administrasi pada akhir tahun pelajaran. Yang pertama adalah kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang masuk ke sekolah tertentu setelah murid memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, penetapan daya tampung. Yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Yang ketiga, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga kemampuannya berkembang secara maksimal sesuai dengan tujuan dari sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama, orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua penjelasan tata tertib sekolah, yang ketiga penjelasan tentang fasilitas sekolah, selanjutnya peraturan kehadiran. Selanjutnya, beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid. Di antaranya, yang pertama, papan absensi harian murid. Yang kedua, buku absensi harian murid. Yang ketiga, buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Yang keempat, papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yang pertama, pelaksanaan ujian nasional, yang kedua, kenaikan kelas, yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik, manual, dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku ledger, buku rapot, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama buku induk, yang kedua buku klepir, yang ketiga buku atau daftar keadaan siswa, yang keempat daftar hadir siswa, yang kelima file penyimpan berkas siswa. Berkas yang bersifat yang terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalkan seperti fotokopian, STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas atau teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah,
Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang sangat besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat penting. Yang keenam, menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Nah, kesimpulannya, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Di sini, tugas kepala sekolah dan tugas para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan seorang murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.